Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor NIM saya 289205559. Saat ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Bapak Mulyono. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Manajemen pasar uang konvensional. Yang pertama yaitu pengertian pasar uang, kedua manfaat dan fungsi pasar uang, yang ketiga risiko pasar uang, keempat jenis pasar uang, yang kelima indikator pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat bertemunya abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batas waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Menurut Andre Sumitra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai yang pertama, sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Misalkan bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Yang kedua, pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Waran merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham. Waran seringkali dibelikan sebagai bonus saat membeli saham baru supaya penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi investor. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dari pasar uang yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua memenuhi kebutuhan likuiditas, ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja, keempat membayar clearing yang harus segera dibayar. Tujuan pihak yang menanamkan dana di pasar modal adalah yang pertama memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, yang kedua membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Manfaat dan fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang termasuk berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka panjang untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produknya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Resiko pasar uang. Yang pertama, resiko pasar atau market risk, resiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Reset reinvestment, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat meminjam debitur tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko inflasi, pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Risiko valuta atau current risk, risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Jenis pasar uang. Yang pertama pasar modal, yaitu yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder. Yang kedua pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang ketiga pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang keempat pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Yang kelima pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Yang keenam pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang ketujuh pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar komoditi. Bursa komoditi adalah tempat dipertemukannya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang. Dalam hal ini, barang-barang yang akan diperjualbelikan di bursa. Pada saat terjadinya transaksi, tidak diperlihatkan jumlahnya secara keseluruhan. Di Indonesia, komoditas adalah diartikan sebagai barang dagangan, bahan mentah atau benda niaga. Mutu dari barang komoditas tersebut sesuai standar perdagangan internasional. Contohnya seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lainnya. Pada sektor perhutanan, beberapa contoh komoditas Indonesia yang sudah banyak diekspor ke luar negeri adalah kapas, karet, sawit, atau rotan. Sedangkan komoditas pertanian mencakup berbagai macam hasil alam untuk dikonsumsi seperti gula, beras, kedelai, gandum, kopi, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara komoditi dan komoditas. Komoditas itu adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan, dan indeks. Komoditi itu adalah sesuatu yang umumnya belum diolah, baik dapat diproses maupun diperjualbelikan. Jadi komoditi itu masih berupa barang mentah, sedangkan komoditas merupakan barang jadi. Pasar keuangan merupakan penghubungan antara pihak yang ingin menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam keuangan adalah produk-produk keuangan, baik bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pasar keuangan atau pasar finansial atau financial market adalah pasar tempat pembeli dan penjual memperdagangkan aset keuangan. Pasar saham, pasar obligasi, pasar berjangka, pasar pinjaman antar bank, pasar derivatif, pasar komoditis, dan pasar valuta asing, semuanya adalah pasar keuangan. Pasar keuangan memiliki dua fungsi ekonomi utama. Yang pertama, pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Hal ini disebut proses penemuan harga atau price discovery process. Yang kedua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Pasar derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jenis utama derivatif adalah kontrak berjangka atau future, kontrak serah atau forward, opsi, dan swap. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk membeli atau menjual aset maupun komoditas. Fungsi derivatif adalah untuk melindungi nilai aset maupun komoditi di masa depan. Pasar berjangka. Pasar berjangka atau yang disebut juga sebagai future market, yaitu di mana transaksi kontrak future berlangsung pada pasar berjangka, barang-barang yang diperjualbelikan pada umumnya adalah komoditas. Mekanismenya dilakukan dengan pembelian kontrak yang sudah terstandarisasi berdasarkan bursa berjangka. Pasar asuransi. Menurut M. Nuryanto 2012.212, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggungnya apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.
Fungsi utama dari asuransi adalah pengalihan risiko. Suatu asuransi berlangsung untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada seluruh peserta asuransi. Jenis asuransi yang pertama asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi korporasi, dan asuransi hari tua. Pasar valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai pembayaran perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan penting terkendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Pengertian kurs valuta asing. Setelah mengetahui pengertian dari kurs dan valuta asing, maka kurs valuta asing bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Jenis pasar valuta asing, yang pertama pasar spot, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar future, yang keempat pasar opsi atau option market. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama, suku pasar uang antar bank atau RP, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dalam dana bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank atau rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank atau YSS, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk USS. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank atau USS, jumlah transaksi antara bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk US dollar. Yang kelima, JIBOR atau Jakarta Interbank Offered, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah persen per tahun, yaitu tingkat bunga yang diberikan kepada deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito US dollar per tahun, persen dalam per tahun, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. 8. Nilai tukar rupiah atau kurs, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang ke-9, suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang ke-10, inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sewaktu-waktu tertentu. Yang ke-11, indeks harga konsumen atau IHK, angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli bagi kita konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang ke-12, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen investasi jangka